Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alim ulama kita yang kita muliakan, yang hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan dan waktu mereka yang begitu sempit, tapi masih sempat datang, bukan untuk mendengarkan tausiah al-faqir, tapi hanya ingin menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Abah Raud, Abah Halim, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Judul kajian kita malam ini sebagaimana tertulis, belum pernah seumur hidup saya ceramah judulnya semantap ini. NKRI harga mati, Islam membuat kita berharga setelah mati. Sekarang banyak orang berteriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Memangnya yang nggak cinta NKRI itu siapa? Yang mendirikan NKRI ini kan nenek moyang kita. Mereka berteriak dengan teriakan Allahu Akbar. Bendera merah putih itu dijagit pada bulan suci Ramadan, dikibarkan. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, bulan Ramadan Sayyidul Syuhur. Yang mengereknya sedang puasa, yang mengangkatnya sedang puasa. Setelah dia berkibar, Bung Karno mengangkat tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Oleh sebab itu NKRI milik kita bersama, itu hadiah terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita pikirkan adalah setelah harga mati, setelah mati apa yang terjadi. Banyak orang menganggap kalau sudah mati selesai, hidup ini dia anggap masalah, menyelesaikan masalah dengan mati. Lalu kemudian dia minum air racun tikus, mati. Memangnya setelah mati selesai, dikejar polisi masuk kamar mandi, nggak ada racun tikus, dia minum mama lemon, nggak mati, seminggu bernapas bebuih keluar, tidak mati. Kalau tidak mati, kata Allah, tidak mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sehat pun mati, kata Allah. Berapa banyak orang sehat mati, ketawa saking terbahak-bahak senang, mati. Coba lihat video yang banyak di YouTube tentang orang mati. Sedang nyanyi, mati. Main bola, mati. Bertinju, mati. Nonton laga ayam, mati. Nonton ikan cupang, mati. Yang jadi masalah setelah mati. Sekarang kau masih hidup. Kenapa? Karena jantung masih berdetak. Ketika jantung berdetak, darah mengalir. Ketika darah mengalir, kau bisa melihat. Kenapa kau bisa melihat? Karena darah mengalir ke otak, dari otak turun ke mata. Darah mengalir dari jantung turun ke otak, dari otak turun ke telinga. Coba kalau dari otak ini enggak lancar, macet, karena banyak gula, karena banyak kolesterol, karena banyak lemak, maka matamu pun jadi buta, tidak bisa melihat. Itu semua karena bergerak, berdetak, berdetup. Yang berdetak itu siapa yang membuat dia berdetak? Allah. Maka katakan la ilaha illallah. Allah. Setiap detaknya adalah Allah, 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 Allah. Berdetik kau mengatakan Allah, di saat itu kau sudah mati. Matsalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang menyebut Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak menyebut Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Siapa itu orang mati? Orang yang tidak berzikir. Maka kalian suami laki-laki, kalau menikah kalian dengan perempuan tidak berzikir, berarti kalian tidur dengan mayat. Zikir tak pernah putus. Zikir dengan tangan, subhanallah, 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 subhanallah. Berzikir dengan tasbih. Nah, ini dia. Mana tasbih tadi?
Tasbih. Ustaz, ini hadiah dari Ustaz Arifin Ilham. Katanya kalau zikir ini banyak fadilahnya. Tapi pelan-pelan, subhanallah, subhanallah. Jangan cepat-cepat. Ini ada orang zikir sekali petik 5. Ketika darah berhenti karena jantung tidak berdetak, maka darah membeku. Darah membeku berubah menjadi nanah, dan nanah mulai membusuk. Ketika kau masuk ke dalam lubang tanah, yang pertama kali membusuk adalah mata, dan saat itu matamu pun menjadi hitam. Makanya banyak perempuan takut matanya hitam, akhirnya sebelum tidur malam dia potong timun, dia tempel di mata. Ketika dia lihat di kulkas tidak ada timun, dia potong tomat. Tomat dia tempel di mata. Besok pagi mau makan suaminya, buat sambal nggak ada tomat, itu dia giling. Kenapa yang pertama kali menghitam mata? Kalau mata ini isinya air, air ini mengering, akhirnya dia masuk ke dalam, menghitam. Setelah itu apa yang membusuk? Usus. Usus ini mulai membusuk dan perut pun mulai menggelembung. Bulan pertama, bam, pecah. Dan ketika itu ada satu makhluk yang selama kau ejek karena dia tidak berkulit. Makhluk ini tidak berkulit, tidak bisa hidup di atas tanah karena dia tidak kuat dengan cahaya matahari. Makhluk ini tidak berkaki, maka dia tidak bisa hidup di atas tanah. Nanti dia akan dicotok ayam. Makhluk ini tidak punya telinga, dia pekak tuli. Tapi makhluk ini luar biasa. Makhluk ini buta, tidak punya mata. Tapi dia diberikan Allah satu penciuman yang amat sangat tajam. Dia bisa mencium dari jarak 1 kilometer. Ketika jenazahmu dikuburkan di sini, meletus perutmu, saat itu dia pun mencium. Dia ajak kawan-kawannya yang lain, Bronis sedang menanti. Mereka pun datang mengajar, serbu. Mereka tidak melihat karena buta. Cacing-cacing tanah belatung mulai menyerang, dan saat itu dia mulai memakan hidungmu yang mancung, memakan pipimu yang mulus, memakan yang selama ini kau tak perhatikan zahir batin. Selama ini yang kau perhatikan zahir saja. Tontonlah acara TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Semua isi iklannya memperhatikan zahir. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang diperhatikan zahir. Ujung kaki, tumit, retak-retak, oleskan pelembab. Rambut berketombe, pakailah anti deodoran. Loh, apa hubungan deodoran sama ketombe? Lalu kemudian ada iklan perempuan menyetop mobil di jalan tol, habis supir tabrakan. Kenapa? Ketiak hitam. Yang diperhatikan zahir, tapi ada batin yang kering, tidak diperhatikan. Itulah yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dialah yang menyelamatkan kita. Maka judul malam ini luar biasa. Pembuat judul ini pasti dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. NKRI harga mati, Islam membuat kita berharga. Andai tidak ada Islam, kita tidak berharga. Sama macam ikan asin, sama seperti bangkai kelinci. Bahkan kita lebih berharga ayam daripada kita. Ayam dimakan orang soleh makan ayam baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah dia kenyang, alhamdulillah. Habis itu dia solat tahajud malam, ayam sudah bermakna. Tapi manusia kau lebih hina daripada ayam, karena ada sate ayam, ada soto ayam, ada sop ayam, belum pernah ada panggang manusia. Maka kau tak berharga. Lalu siapa yang membuat engkau berharga? Pandang kulitmu dalam-dalam, warnanya warna tanah, diciptakan dari tanah, dicium bau tanah. Kalaulah bukan karena ada parfum, Ustaz, harum sekali tangan Ustaz ketika kami cium parfum dari Madinah, Mas Bro. Calon makanan cacing tanah. Engkau hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Ketika saya sampai di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sampai di kamar saya lihat ada timbangan, kesempatan timbang badan. Saya pun timbang.
50 kilo. Ternyata belum buka baju. Baju 2 kilo. Karena baju tebal, pakai jaket, pakai sepatu. Apa artinya? Engkau Abdul Somad hanya 50 kilogram daging busuk. Kalau saya mati, cacing tak terlalu senang. Apa kata cacing? Sup tunjang. Kau hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Selesai perutmu meletus, lalu kemudian tulang belulangmu habis kering kerontang. Dan ada satu yang tidak dimakan tanah. Itulah dia azmuz zanab. Azmu tulang, zanab ekor. Tulang ekor, tulang belakang paling ujung, paling bawah, sebesar ibu jari. Jangan dipegang sekarang, nanti pulang ke rumah. Ini tulang ini semuanya 33 ke bawah. Berzikir 33. Likulli sulama minkum sodaqah. Setiap tulang belulang ini harus ada sodakohnya. Satu hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subhanallah, 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 subhanallah. 7. Subhanallah, 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 subhanallah. 14. Subhanallah, 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 subhanallah. 21. Subhanallah, 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 subhanallah. 28, 29, 30, 31, 32, 33, pas 33, pas 33 ke belakang. Artinya apa? Jangan ada satu tulang pun kosong daripada bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah. Kalau tidak, maka pelepah korma jauh mulia daripada engkau. Nabi belah pelepah korma, ditusukkannya ke makam ini, dia tusukkan ke makam satu lagi. Mengapa engkau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang mati. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang meninggal dunia. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itulah mengapa kita bacakan untuk almarhum bapak saya, ibu saya, bapak Al-Fatihah. Ini kita kadang baca ditanya sama orang, apa dalilnya? Apa dalilnya? Sekarang kan lagi tren nih, apa dalilnya? Apa dalilnya? Padahal kalau kita jawab dia pun nggak tahu. Itulah dalilnya Mas Bro. Sedangkan tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Saya nggak percaya. Namanya lengkap ente siapa? Emangnya kenapa? Nanti kalau ente mati, ku bacakan Al-Fatihah. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Islam membuat kita berharga. Abdul Somad tak berharga. Dulu Abdul Somad ini siapa? Lam yakun syai'am malkura. Kau bukan apa-apa. Kau bukan siapa-siapa. Kau keluar dari tempat yang hina dan kau masuk ke lubang yang hina. Kau adalah mantan sperma. Kau sebelumnya adalah, tapi kemudian dari tanah yang hitam, warnanya legam, letaknya di bawah, diinjak tapak kaki. Tidak ada orang mau tampil ke depan kalau bajunya bekas tanah. Sebelum berangkat kemari saya perhatikan betul-betul, mana tahu ada tanah kotor. Alhamdulillah tidak ada. Barulah ceramah. Jamaah senyum, kenapa? Belakang rupanya hitam. Artinya apa? Mau menghadap manusia saja kita takut kalau ada kotor hitam. Padahal tanah bukan najis, rendah di bawah, tapi kemudian menjadi mulia. Kenapa? Islam yang membuat engkau mulia. Abdul Somad bukan apa dan bukan siapa-siapa, tapi ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka derajatnya langsung naik ke atas. Mana buktinya? Langsung dikasih pentas. Saya dikasih pentas bukan karena berat badan. Kalau berat badan pasti saya jadi pesumo. Saya dikasih pentas bukan karena ganteng. Kalau ganteng saya sudah lama main sinetron 7 Manusia Harimau. Saya diberikan pentas ini karena mulut berkata firman Allah, karena mulut berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih pentas, dikasih kursi, masya Allah. Mana kursinya?
Kenapa Ustadz nggak duduk di atas kursi? Karena nggak sopan. Sedangkan ini pun nggak sopan membelakangi abah, membelakangi ulama. Dulu kecil sudah dikasih tahu, jangan membelakangi ulama, jangan membelakangi abah, jangan membelakangi Habib. Nanti pantatnya bisulan. Tapi ini mau ceramah dilihat orang banyak, alhamdulillah. Bukan hanya ceramah jamaahnya di atas, malah hampir melompat dari jendela. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak, bayangkan kalau yang dengar ceramah orang tua itu biasa, anak-anak dengar ceramah padahal ini malam libur, mestinya mereka nonton TV, padahal malam ini pacarnya dari tadi sudah SMS. Bang, jadi kita malam ini jalan-jalan ke kebun raya. Apa kata dia? Tidak. Ini mau dengar pengajian sebentar aja. Aku sudah izin sama papa sama mama, kata dia nggak apa-apa, silakan berzina, silakan berzina, silakan berzina, silakan berzina, silakan berzina. Tidak, aku sudah hijrah. Ustadz Somad malam ini pengajian. Sekali aja mas. Oke, habis pengajian kita jalan. Katanya kau sudah hijrah. Lalu kemudian kau senang melihat nazratun, pandangan menyenangkan, setan masuk ke mata. Setelah itu apa yang terjadi? Fabtisam, tersenyum, memandang senyuman syahwat. Setelah itu apa lagi? Fasalamun, hai. Fakalamun, bisa nomor minta WhatsApp. Mau'idun, janjian. Faliqaun, ketemuan. Setelah ketemuan terjadilah apa yang terjadi. Di mana-mana hotel malam minggu, hotel Melati kosong, penuh. Hanya 2 jam saja sampai jam 1 malam. Selesai itu kosong. Tidak ada petugas bertanya mana surat nikah. Asal kau bayar. Bahkan dia sediakan bayar 199.000 net sarapan pagi. Bayar 1 malam, gratis 1 malam. Begitu mudahnya kau merendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Islam datang, kau menjadi hormat dan mulia. Kau hanya bangkai calon makanan cacing tanah. Islam datang, engkau menjadi mulia, engkau menjadi penghuni surga Jannatun Naim bersama para malaikat, bersama orang mati syahid, bersama para nabi, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba. Rahaba artinya tanah lapang. Mengapa kita katakan tanah lapang? Karena hati kami lapang menerima kehadiranmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya safwatallah. 14 abad yang lalu kau sudah memikirkan kami. Ketika gigimu patah, ketika pelipismu berdarah, ketika terompah sendal kayumu berdarah karena tumitmu dilempar batu oleh orang Taif saat di bukit bernama Bukit Uhud. Sahabat meminta, berdoalah ya Rasulullah supaya turun hukuman. Berdoalah ya Rasulullah supaya rata mereka dengan tanah. Tapi kau simpan doa itu untuk kami. Begitu cintamu pada kami, sedangkan kami tak dapat membalasnya. Kami hanya mampu berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Andai kau tidak bersalawat dalam salat, maka salatmu batal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba HP berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal salatmu karena kau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib di atas mimbar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya saat menunggu tegak kau banyak-banyak bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya kau berselawat, tapi ternyata kau tidak berselawat, malah kau duduk menggesek batu ke kain. Maka saat itu kau pun naik, kau bangga di depan orang banyak, kau ajak mereka bertakwa. Takutlah kepada Allah. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Takutlah kepada Allah. Kau lupa membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka batallah khutbah Jumat. Seorang khotib lupa, maka ada jamaah yang mengingatkan, Pak Khotib, ada kau lupa satu rukun. Apa? Berani kamu negur saya? Kamu nggak tahu saya ini lama di Makkah, di Madinah 12 tahun, di Makkah 10 tahun. Ngapain aja? Nggak tahu kamu ini siapa saya? Saya ini Ustadz Somad. 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Mas, onta lebih lama. Kau mulia bukan karena lama di sana, karena Abu Jahal, Abu Lahab lahir di sana dan mati di sana, tapi karena selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, dosa 10 dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat naik ke atas. Siapa yang berselawat naik derajatnya. Mana buktinya? Nih, ini naik karena berselawat semua. 2 kemungkinan, karena berselawat atau datang terlambat. Tapi dari wajahnya, wajah-wajah yang berkilau cahaya, karena nurun nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mulia karena kau ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab membawa 1 lembar kertas Taurat. Nabi bertanya, apa itu Umar? Ini Taurat ya Rasulullah. Nabi merampas Taurat itu dari tangan Umar. Nabi merobeknya. Laukana Musa hayyan, seandainya Musa hidup sekarang, dia pasti ikut aku. Jangankan Bani Israel, jangankan pendeta Yahudi, andai Musa hidup sekarang, dia pasti ikut aku. Satu-satunya jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau punya kawan, punya tetangga, punya sahabat, orangnya baik, tapi dia tidak salat, orangnya baik, tapi dia tidak ikut syariat Muhammad, selamatkan dia, ajak dia masuk Islam, tapi bukan dengan cara keras. Jangan pulang dari sini bawa golok, masuk Islam engkau. Bila engkau ingin setelah mati berharga, makanan cacing tanah, bukan begitu caranya. Lembutkan dia dengan akhlakmu, lembutkan dia dengan budi pekertimu, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Berapa banyak orang masuk Islam bukan karena ucapan, bukan karena teriakan, tapi karena akhlak yang lembut. Ketika saatnya Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in di kota Basrah, Irak, sakit. Lalu kemudian tetangganya turun dari atas masuk ke dalam rumah. Hasan, kau di mana? Aku di ruang tidur. Tidak bisa keluar ke ruang tamu. Tidak, sakitku keras. Lalu tamunya masuk ke dalam kamar. Dia lihat di sudut kamar ada ember menampung air. Hasan, iya, itu air ember, air apa? Menampung air. Air dari mana? Dari atas bocor. Kalau tidak salah itu kamar mandiku, Hasan. Berarti air najis selama ini bocor ke bawah. Ya, berapa lama kau pertahankan ini Hasan? 20 sana, 20 tahun aku sudah menahankan itu. Hasan, saksikanlah agama apa yang mengajarkan kelembutan seperti ini Hasan. Dia lepas rosario tali salibnya, dia katakan, belum pernah aku mendengar kelembutan seperti ini. Saksikanlah Hasan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekalipun Allahu Akbar, sekalipun Hasan tidak pernah mengajaknya masuk Islam, tapi kelembutan hati Hasan, kebaikan hati Hasan membuat terbuka pintu hidayah. Sekarang kita berteriak keras membuat dia tidak mau masuk Islam. Baru lampu merah traffic light angka 4, 5, 6, belum lagi hijau, klaksonmu sudah menyala 10 kali.
Bagaimana orang mau tertarik dengan engkau? Penceramah, jangan keras-keras, jangan provokatif, jangan mengeluarkan kata-kata keras. Nabi Ibrahim berkhitan pertama kali pakai kampak. Takutlah dia. Ustaz, ada ustaz yang keras katanya khitan pakai kampak. Siapa yang ngomong? Itu ada dalam hadis. Ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim berkhitan wa umruhu samanuna sanah, umurnya 80 tahun, bil qudum, di kampung namanya Kampak. Nama kampungnya Kampak. Sampai di sini Cikampek. Kampak, bukan pakai kampak. Jadi gimana? Katakan sunat itu nggak sakit. Katanya sunat itu sakit. Nggak sakit, Mas. Seperti dicubit aja. Padahal dulu dia pun lari. Seperti dicubit aja nggak sakit. Apalagi sekarang. Bukan seperti zaman dulu. Zaman dulu mau khitan jam 6 besok pagi. Besok pagi jam 6 di khitan. Jam 6 sore berendam di empang, di sungai, di kali. Kenapa? Biar supaya beku. Setelah dingin, nggak terasa, kebas, semutan, baru dipotong. Tidak pakai gunting, takut titanus, tapi pakai sembilu bambu. Diambil dari bambu, dibunuh. Nih, bambu, pakai sembilu. Cus. Ada yang baru praktek pertama kali, habis. Harta kamu tinggal, kau punya kebun yang luas tinggal. Mewah tinggal, besar tinggal. Islam membuat kau jadi berharga. Hartamu akan kau bawa mati. Harta yang mana? Yang masuk ke dalam kantong itu. Isi. Itulah, nampaknya masih kosong, ringan kelihatannya. Duit kau yang banyak, tapi saya husnuzan. Kenapa jamaah malam ini tidak mengisi? Mereka tidak bawa uang. Mereka langsung transfer ke nomor rekening. Pak Ketua Masjid, mohon maaf, saya tidak level untuk ngasih kotak seperti itu. Saya langsung transfer. 3 hari kemudian masuk SMS banking. Berapa? 5.000. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang sekarang parkir di mall 5.000 1 jam. Saya parkir 5.000 1 jam. Gak berapa lama saya keluar, saya bayar 5.000, Pak, 10. Loh, kan 5.000. Bapak sudah masuk jam kedua, baru 5 menit. Masuk lagi. Masa 5 menit 5.000? Mendingan mutar-mutar agak lama dikit. Mau parkir di mall panas, di lapangan parkir terik matahari 10.000. Kau mau masuk surga lewat kotak hari Jumat. Khotib berapi-api ceramah, bersedekahlah, berinfaklah. Akhirnya lewatlah kotak, ada sahabat yang baik hati, dipukulkannya ke lutut. Betul bangun. Lama buka dompet nyari duit. Apa? Pati murah mana? Pati murah. Padahal hartamu akan mulia karena Islam membuat kita berharga. Ada orang mati bawa mobil. Mobil mewah sampai pelataran parkir. Mobil yang 1 M diparkir, mobil yang 1 juta diparkir. Loh, mobil kok 1 juta? Baru bayar DP. Diparkir semua. Selesai acara pemakaman, mereka pulang ke rumah menangis. Habis tisu setengah kotak. Papa, kenapa kau cepat meninggalkan kami? Ente nangis kenapa? Warisan terlalu sedikit. Hari pertama mereka menangis. Hari kedua mulai mereka mengambil remote control. Dan mereka menghidupkan TV. Mulailah tawa keluar. Hari keempat mereka mulai buka laci. Mana STNK dan BPKB. Besok mereka ke kantor Samsat. Rupanya tutup hari Ahad. Saking buru-burunya lupa ngeliat kalender tanggal merah. Hari Senin mereka datang lagi. Petugas bertanya, fotokopi KTP mana?
Akhirnya mereka datang, mereka cari dompet kita untuk buka KTP, STNK, BPKB. Mereka serahkan ke kantor Samsat. Tanya, ini surat mobil siapa? Ustadz Somad yang ceramah kemarin. Iya. Mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Kenapa? Mau balik nama. Kenapa mesti balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Mana hartamu yang banyak itu? Ma'akal tafa'afnaita busuk wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi makan, sampai di Bogor makan, mau berangkat makan, sampai di masjid hampir makan. Kenapa? Gak ada yang persilakan, segan lah. Makan. 1 hari 2 ons setengah, 2 ons setengah, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton beras. Yang saya hitung baru beras, cabai, bawang, terasi kita nggak hitung itu. 1 tahun 100 kilo, umur saya 40. Maka 1 tahun 100 kilo kali 40, 4 ton beras. Kalau kotoran kambing diambil, disiramkan ke cabai, maka cabainya akan hijau merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan, cabai akan kuning, layu dan mati. Kau tak berharga. Lalu apa yang membuat kau berharga? Islam membuat kita menjadi berharga. Allahu Akbar. Harta menjadi berharga karena Islam mengajarkan zakat, infak, sedekah. Mulut menjadi berharga karena Islam mengajarkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bangun kau tengah malam, istighfar yang paling bagus. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar menjelang azan subuh, di waktu sahur, jam 4, jam 3 lebih bagus. Tidak bisa jam 4, jam 4.30 nggak apa-apa. Saat itu kau bangun tahajud, lalu kau beristighfar, astagfirullahaladzim. Seorang suami bangun malam, astagfirullah. Istrinya bertanya, "Mas nangis kenapa?" "Ingat mantan." Kau ingat dosa, kau bergelimang dosa, dosamu begitu banyak, dan kau mau berhadap Allah, maka kau baca sependek-pendek istighfar, astagfirullah. Yang agak panjang, astagfirullahalazim. Yang lebih panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kakimu akan menjadi makanan cacing tanah. Kakimu yang berotot cacing tanah, belatung, ulat, kalajengking, lipat. Tapi ketika kaki kau langkahkan ke masjid, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Langkah-langkah tapak kakimu. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Maka menjadi mulia di sisi Allah. Kalian semua malam ini saudaraku yang datang melangkahkan kaki, langkah kalian dicatat oleh para malaikat. Kami enggak datang melangkah Pak Ustaz, kami datangnya pakai mobil. Setiap tetes bensinmu akan dibalas malaikat. Kami enggak pakai bensin, pakai solar. Setiap tetes solarmu akan dibalas malaikat. Kami enggak pakai solar, kami numpang. Setiap tumpanganmu akan dibalas malaikat. Tidak ada yang hampa. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, la
atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak, mereka akan datang. Allahu akbar. Suaramu hanya akan menjadi azab, suaramu akan menjadi sampah, suaramu akan menjadi asap. Tapi suaramu menjadi mulia kapan? Ketika suaramu mengajak orang ke jalan Allah. Itulah kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah, kami hidupkan mikrofon, volumenya di atas saja. Kenapa? Karena suara itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabatku yang berjuang dengan ekonominya. Apa namanya? La riba Indonesia. La, tidak. Riba, tidak ada riba. Karena mereka bisnismen muslim. Ada yang dengan politiknya, kekuasaannya, tanda tangannya. Ada yang dengan otot dari kepolisian, dari tentara, sahabat-sahabat dari FPI. Dengan ototnya tak ada. Tanda tangannya tak laku. Satu-satunya suara, maka biarkanlah dia menggelegar mumpung mikrofonnya masih hidup. Kalau mikrofon mati, mati bukan membawa rahmat, kamera menjadi laknat. Apa isinya? Macam-macam dosa. Tapi Islam membuat kita berharga. Kita bukan manusia, kamera pun menjadi berharga. Malam ini semua kamera menjadi berharga. Apa namanya? Sony Syariah, Panasonic Syariah, Samsung Syariah. Malam ini merekam ceramah. Walaupun kelihatannya ada yang hidup, ada yang tidak. Biasa kalau kita di TV kan dikasih tahu, Pak, lihat yang ada warna merah ya, itu berarti kamera menyala. Ini tak hidup nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, ibu-ibu mana? Kenapa tak datang? Masya Allah. Masya Allah. Ini kenapa pengawal begitu banyak? Ada bapak tentara, ada bapak kepolisian, ada kawan-kawan FPI. Padahal ini negeri aman, Cibinong aman. Kenapa mesti ada pengawal menghadapi ibu-ibu garis keras? Semua ibu baik-baik insyaAllah, amin. Ibu-ibu tidak berharga. Tapi ketika dia menghamilkan anak karena Allah, 9 bulan 10 hari menjadi berharga. Kenapa? Anak-anaknya itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Anaknya akan azan di masjid, hayya 'alas shalah. Orang datang ke masjidnya, anaknya akan menjadi imam. Anak ibu, anak saya yang azan tadi. Anak ibu, anak saya yang jadi imam tadi. Anak ibu, anak saya yang ceramah tadi. Anak ibu kok nggak hadir? Anak saya memang nggak datang, tapi dia yang bangun masjid itu. Wow, luar biasa. Semuanya di hadapan Allah. Mengapa perempuan menjadi mulia? Karena dia melahirkan anak lillahi ta'ala. Meregang nyawa, keluar urat tangannya melahirkan anak, melotot biji matanya sampai hampir nyawanya keluar, barulah dia melahirkan anak. Ada perempuan yang sabar, dia hanya beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada yang marah, mas, gara-gara engkau ini mas. Saking kan sakitnya, meregang nyawa. Maka kalau ada ibu menasihati anaknya, nak, kau dengar cakapku nak, aku melahirkan engkau meregang nyawa nak. Ibu-ibu zaman dulu. Zaman sekarang, asal susah dikit, sesar. Sesar itu mudah sekali. Seperti buang ingus saja, lahir. Tapi mengandungnya tetap lelah. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Saya tidak paham ayat ini. Kalau ada ahli tafsir laki-laki bisa menafsirkan ayat ini, mengandung anak lemah di atas lemah. Gimana lemahnya Pak Ustadz? Saya tidak bisa cerita. Nanti kalau saya ceritakan, apa kata ibu-ibu? Kayak ngerti aja. Kami yang merasakannya itu Pak Ustadz. Betul. Makanya ketika anakku berkata, kepada siapa aku lebih berbakti? Ummuka. Kepada siapa? Mbokmu. Kepada siapa? Your mother.
Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Kami 3-3 tidak bisa. Andai ada di antara kalian ingin dapat 3, cobalah yang 3 itu. Kau coba mengandung, kau coba melahirkan. Jangankan sebesar bayi, kau telan aja biji duku agak setengah kilo, besok kau rasakan bagaimana melahirkan. Islam membuat kita berharga yang sebelumnya tidak ada apa-apanya. Wa takunul jibalu kal ihnil maut. Letakkan debu di atas tapak tangan, ambil bulu kambing, cukur, letakkan di tapak tangan, lalu kau baca ayat ini. Wa takunul jibalu kal ihnil maut. Seperti bulu kambing yang ditiup angin. Orang Arab kalau menjelang musim syita, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Syita, musim dingin. Musim dingin gimana? Pakai jaket musim dingin. Jaketnya gimana? Bulu kambing yang dicukur, dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, menjadi jaket yang dipakai. Ketika bulu kambing dicukur, diletakkan di atas tapak tangan, angin bertiup kencang. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sinabung, Gunung Sibaya, Gunung Merapi. Seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kau tak berharga. Kalau kau seperti bulu kambing dihembus angin. Kalau gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Bagaimana Abdul Somad? Abdul Somad yang 50 kilo itu nanti bagaimana waktu hari kiamat? Seperti butiran debu tepung. Ambil tepung lebih kecil dari bulu kambing, kau tiupkan tepung. Makanya kalau ada tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, jamaahmu yang sombong, ambil bulu kambing, tiupkan ke wajahnya. Ada apa? Inilah engkau nanti. Kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Islam membuat kita berharga karena kau bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Kalimat khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan hari kiamat. Lebih berat dari Bukit Uhud, lebih berat dari Gunung Sibaya, lebih berat dari Gunung Merapi, lebih berat dari Gunung Bromo, lebih berat dari Gunung Kelut. Kenapa? Karena lidah yang bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus daripada zikir, 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 zikir. Nah, judul malam ini, inilah baru pertama kali saya menerima judul yang luar biasa. NKRI harga mati. Tapi setelah mati kau mau jadi apa? Kau mau jadi hantu? Kau mau jadi sundel bolong? Pak Ustadz, ini hantu ini ceritanya dari mana? Pandang cerita hantu. Kita tidak perlu bahas hantu menurut etimologi dan menurut terminologi. Tapi yang jelas makhluk itu ada 2. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama, makhluknya nama jin. Jin itu terbagi 2. Ada jin Islam, ada jin, gak boleh sebut jin kafir, jin non muslim. Nanti kalau kita sebut jin kafir, nanti jin kafir marah. Masa kami dibilang kafir? Emang salah kami apa, kata jin kafir? Jangan kau ejek lagi aku, nanti ku ganggu anakmu, ku ganggu istrimu. Oke, jin kafir. Kau tidak jin kafir, kau jin non muslim. Ada dalam surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun wa minnal non muslim. Kami ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang muslim, jin itu yang muslim masuk surga. Masuk surga. Taharraw rasyada. Ketika Nabi Muhammad sedang baca Quran, tiba-tiba jin mendengarkan bacaan Nabi Quran.
Apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Qurannya ajaba, ajib, amazing, luar biasa. Masjidil Haram, jalan terus, Safa Marwah, jalan terus, sebelum Ma'la ada masjid jin. Nah, solat nanti di masjid jin. Sekarang banyak orang yang tak tahu lagi masjid jin. Taunya dia apa? Bin Daud. Taunya dia apa? Mall. Lupa tempat-tempat sejarah. Di situ masjid jin. Di atas kubahnya ada tertulis surat Al-Jin. Nanti sampai di sana jangan ingat jin, ingat Ustaz Somad. Ada jin Islam, tapi ada jin kafir. Jin kafir, jin kafir. Ya, dah, jin kafir lah. Jin kafir ini terbagi dua. Ada jin kafir yang mengikuti kita ketika kita lahir. Namanya jin Qorin. Waktu Abdul Somad lahir dulu, ada satu jin Qorin ikut. Nah, ini jelas kerjanya, ngikutin Abdul Somad aja. Yang satu lagi jin yang nggak jelas, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, di warung kopi. Itu namanya jin nonjok. Nggak jelas. Nggak jelas SOJ-nya. Standar operasional jin. Nggak jelas. Makanya kita disuruh baca doa habis sholat subuh, baca zikir. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Supaya apa? Jangan diganggu oleh jin-jin kafir tadi. Namanya apa? IGGI, Ikatan Jin-Jin Internasional. Jaga, apalagi kalian yang gadis-gadis, yang cantik-cantik. Saya minum teh di Jawa Barat, nggak pernah dikasih gula. Cuman saya mau nanya, segan. Datang kawan saya orang Sunda, Ustaz Somad, ya, tahu kenapa di sini teh nggak pakai gula? Kenapa? Karena di sini orangnya manis-manis. Ternyata itu jawabannya. Kemana tadi? Kenapa ke situ ceritanya? Ketika kalian digoda oleh laki-laki, lalu apa kata laki-laki? Hai, godain kita dong. Lalu kalian marah. Apa? Ternyata dia dendam, cinta ditolak, dukun bertindak. Dia ambil air ludah kalian, lalu dia mantra-mantra. Setelah itu makan tak kenyang, tidur tak lelap, siang dan malam terbayang-bayang. Pas mau makan mie ayam, nampak bayangan wajahnya. Hai. Berarti kau sudah kena santet, pelet. Lalu kemudian kau pun tergila-gila padanya. Maka satu-satunya jalan adalah memuliakan diri. Jangan ikut setan. Dekatkan kepada Allah. Baca ayat-ayat ruqyah al-ma'thurat sebelum tidur malam. Qul wallahu ahadunillahu shamadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Qul bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad 1 kali. Qul rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas 1 kali. Al-Fatihah 1 kali. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat 1 kali. Ayat kursi 1 kali. Akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi habis 1 kali. Setelah itu kau tiupkan ke telapak tangan. Habis itu kau tiupkan ke wajah, ke kepala, minta perlindungan kepada Allah. Ini makhluk yang pertama namanya jin. Lalu makhluk yang kedua namanya wa ma khalaqtul jinna wal insa qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inilah makhluk-makhluk Allah. Pokok kayu tidak diminta, binatang-binatang tidak diminta, hanya 2 ini saja diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai ceramah 7:30. Lain jam sana, lain jam sini. Terjadi ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Jadi saya melihat ke sana jam 7:30, sekarang 8:30. Saya berpatokan ke sana, tapi jam saya sudah hampir jam 9. Pokoknya intinya 60 menit. Saya setting agak-agak 60 menit, pasti saya tahu sudah. Itulah.
60 menit sudah saya ceramah, sisanya saya akan jawab. Tadi ada tulisan-tulisan. Yang bisa saya jawab. Saya bukannya imam ulama besar. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, nanti saya bawa pulang ke Riau, akan saya tulis. Silakan baca di www.somatmorocco.blogspot.com. Jangan lupa selesai tanya jawab, jangan langsung bubar, tapi dengarkan, baca doa kita bersama Abah guru kita aminkan semua. Selesai itu barulah kita bubar. Apakah ada acara foto-foto? Nampaknya tidak. Ini tidak saya bacakan, dosanya luar biasa. Dia sudah ketik, habis itu dia print, apalagi ngeprintnya di warnet. Pak Ustadz Abdul Somad, saya ingin bertanya. Saya ini sedang dekat dengan seorang wanita non-muslim, dan saya sedang bombing belajar Islam. Sedang bimbing belajar Islam. Insya Allah dia ingin masuk Islam. Saya ingin menikah dengannya. Tapi ada sebuah ganjalan dalam hati saya karena yang bersangkutan gak ingin berhijab. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah hubungan ini dilanjutkan atau tidak? Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau engkau pemancing yang baik, silakan pancing. Sebesar apapun ikan kau bisa tarik. Tapi kalau kau pemancing kurang baik, aku khawatir kau hanya pemancing amatiran, ikannya ikan paus, kau yang hanyut di bawah ke tengah. Maka masih banyak muslimat-muslimat yang cantik-cantik. Ini. Tapi kalau mau tes nggak apa juga. Ini istri pertama, nanti cari yang kedua. Bisa juga. Tapi yang jelas luar biasa. Kalau sampai kau bawa dia masuk Islam dan dia nanti bersyahadat dan dia berjilbab, ayah dia Allahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada onta merah. Kendaraan paling mahal zaman Nabi onta merah. Kalau sekarang onta merah itu sedan Ferrari. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan engkau kuat dan dia bisa masuk Islam dan berhijab insyaallah. Kami semua mendoakan dan ikut bahagia dengan pernikahanmu. Saya ucapkan doa pendahuluan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nanti kalau sudah jadi sah menikah, baru saya tambah iramanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya pernah kehilangan dompet dan HP. Biasa. Orang kehilangan istri lagi. Pertanyaan, apa hukum bagi orang yang menemukan dompet tersebut tapi hanya diambil uangnya saja dan isinya dibuang? Isinya itulah uang. Atau HP yang ditemukan diambilnya, diformat ulang dan dipakainya atau dijualnya, maka dia sudah mencuri. Hukum mencuri, potong tangan kalau lebih rubuh dinar. 1 dinar 4,25 gram emas 2 juta. Rubuh dinar 1/4 dinar 500.000. Di atas 500.000 potong tangan. Asariku pencuri laki-laki, wasariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma potong tangannya. Ini kan bukan mencuri Pak Ustaz, nemu di jalan, namanya luqatah. Benda luqatah diumumkan selama setahun di masjid. Kalau tidak ada pemiliknya, menjadi milikmu. Kau antarkan di masjid, lalu diumumkan ke halayak masyarakat, tidak ada pemiliknya, punya engkau. Berarti selama setahun itu kau berdoa, jangan datang pemilik. Kebetulan besok hari terakhir 360 hari, hari ini 359, besok hari terakhir, paling bergetar nyawa. Ya Allah, janganlah datang pemiliknya. Sebelum azan maghrib berkumandang, datang pemiliknya. Apa kata pemiliknya? Sudah kuserahkan semua untuk engkau, dan karena kejujuranmu, ini kuberikan engkau 1 sepeda motor. Masya Allah. Dalam sebuah sinetron. Ustadz Abdul Somad yang dirahmati Allah, amin. Istri saya sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajur akhwati fi musibatihi, berikanlah balasan pada saudaraku atas musibah yang dia terima, wakhluf lahu khairam minha, berikan dia ganti yang lebih baik ya Allah. Banyak yang setuju. Saya sangat mencintainya Pak Ustadz. Bolehkah saya menikah lagi? Why not? Saya sudah doakan. Belum kau tanya sudah ku doakan. Waqlub lahu khairan. Masalah perempuan ini, kau tanya dia sudah meninggal, sedangkan dia masih hidup aja kau boleh nikah lagi. Apalagi dia sudah meninggal. Kalau boleh, apa kelak di akhirat saya dapat bertemu dengan almarhumah istri saya tersebut Pak Ustaz? Almarhumah man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Bapak-bapak yang mencintai saya karena Allah, mencintai Abah Raul karena Allah, mencintai Abah karena Allah, maka kita nanti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, dicari Allah di padang mahsyar. Mana dulu yang berkasih sayang karena aku? Aku mau lindungi mereka di bawah singgasana arasku. Pada saat hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Bayangkan, maka berkasih sayanglah karena Allah, berkasih sayang karena harta akan binasa, berkasih sayang karena kuat akan sirna, berkasih sayang karena jabatan akan ditangkap KPK, berkasih sayang karena la ilaha illallah, tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas, maka mintalah kasih sayang karena Allah. Apakah almarhumah istri saya tidak akan marah karena saya menikah lagi? Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Tidak lagi ada di hati mereka hasad, dengki, marah, karena penyakit hati sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini saja kita hasad, maka kita selalu minta la taj'al fi qulubina ghilla. Jangan jadikan dalam hati kami ghil. Apa itu ghil? Hasadan. Istri tak dapat berbagi karena hati masih ada hasad, tapi nanti dicabut Allah taala dalam surga beramai-ramai mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Ustadz ini akan saya jadikan patokan langkah hidup saya. Jadi jangan salah jawab ya. Bolehlah Ustadz dan jamaah tersenyum manis dengan pertanyaan ini. Masya Allah, dia sudah setting kita dari awal. Mudah-mudahan Ustadz selalu dalam lindungan Allah, amin. Saya buka usaha, karena kekurangan modal saya pinjam ke bank dengan jaminan BPKB. Saya pinjam 15 juta, harus mengembalikan 19 juta 500 dalam cicilan 2 tahun. Apakah hasil usaha yang saya nafkahkan untuk keluarga haram? Haram. Haram, haram, haram. Kalau kami bagi sama Ustadz, ini agak ada ikhtilaf dalam usaha. Haram, sekali haram, haram. Walaupun kita bagi 2, haram, tetap haram. Tapi sudah berlalu bagaimana Pak Ustaz? Astaghfirullah Rabbal baraya. Yang sudah lewat, jangan diulang lagi. Nanti diulang lagi, begitu diulang, haram. Astaghfirullah. Enak aja main-main agama. Duit riba, duit haram kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Sa'dai, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Mohon doanya supaya saya bisa berangkat umroh. Insyaallah nanti di akhir. Berangkat umrah janganlah kau pakai duit haram. Nanti sampai di Makkahnya mau labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Karena kau berangkat dengan uang haram. Nanti Ustaz saya belikan ceret kuning, saya belikan jubah dan sorban, haram. Ustaz kami berangkatkan, nah, boleh. Mohon izin minum dulu. Bismillah. Apa benar belajar
harus ada gurunya. Iya. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Di Bogor ini ada 3 ulama besar. Sampai hari ini sekarang maka anak cucu ulama itu ada cucu-cucunya. Dan mereka dulu berdoa supaya diberikan anak cucu yang soleh-soleh. Maka lahirlah abah-abah ini ke atas permukaan dunia. Datanglah ngaji dengan para ulama, dengan abah-abah, dengan para habaib, dengan tuan-tuan guru. Ada di sini ulama yang bersanad mazhab Syafi'i, bersanad dalam hadis, bersanad kutubus sittah. Tuan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, induk dari segala sanad muslim dunia, dekat dari sini, Majelis Tafaqquh Fiddin. Ustaz udah pernah ke sana? Belum. Apakah belajar melalui buku atau sumber lain tidak boleh? Kalau informasinya umum boleh. Tapi kalau sudah jelimet, ribet, susah payah, harus nanya ke guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari mana? Dari gurunya namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari mana? Dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari mana? Dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari mana? Dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dapatnya dari mana? Langsung dari Nabi. Sanad kamu mana? Saya Nabi. Antara kamu Nabi, Google itu. Bisa, harus belajar ke guru, belajar sama Buya Yahya melalui Al-Bahjah, lalu beliau ijazahkan, ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati ijazatan amma. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan, dan semua isi ceramahku kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Qabiltu, aku terima ijazah amma. Saya pulang kerja jam 5. Di perjalanan bisa 2 jam lebih. Sering terlewat waktu maghrib. Apa yang lebih utama? Sholat maghrib di jamaah atau di kendaraan saja? Ya mampir belok. Ada salat. Ini sekarang orang kalau yang manggil atasannya, ya pak, siapa, ya pak, siapa, ya pak, siapa, ya pak, sebentar pak. Tapi kalau yang memanggil Allah Ta'ala, waktu sholat kan panjang. Katanya kau membesarkan Allah. Kalau bertakbir bukan main. Allah Akbar. Sholat subuh jam 7.30. Mana ceritanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gombal. Andai terlambat Pak Ustadz, macet total jalan tol nggak bisa. Sampainya waktu Isya, maghribnya tinggal. Gimana tuh? Jamak takhir tidak pakai qashar. Karena qashar itu sapar 90 km. Kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahab Zuhaili 89 kilo baru bisa qashar. Kurang daripada itu tidak bisa. Darurat tingkat tinggi. Tapi jangan tiap hari jamak. Tiap hari jamak. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz Ahmad Sarwat? Apa mazhab dan sanad keilmuannya? Saya lihat beberapa kali Ustaz merekomendasikan beliau dan pernah terlihat foto bareng. Sarapan pagi makan roti canai. Tapi saya juga pernah menemukan sedikit perbedaan pendapat. Contoh terkait zakat profesi. Saya berencana ikut program pembelajaran fikih yang beliau tim adakan secara online. Ustaz Sarwat belajar fikih di Libya. Lembaga pendidikan Saudi Arabia cabang dari Imam Muhammad Ibnu Sa'ud Riyadh. Tapi dalam mengambil pendapat beliau banyak ambil pendapat mazhab Syafi'i. Karena basicnya juga pondok pesantren kari kalangan mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah fikih dia baca Hanafi, beliau baca Maliki, beliau baca Syafi'i. Masalah yang selalu saya rekomkan adalah tentang qadha salat. Bagi orang yang selalu ngejek saya, mengatakan qadha salat itu enggak ada, somat itu aliran sesat. Selalu saya katakan coba tulis di Google qadha salat Sarwat, enter. Nanti ketemu mazhab Hanafi mengatakan ada qadha salat, mazhab Maliki ada qadha salat, mazhab Syafi'i ada qadha salat, mazhab Hambali ada qadha salat. Karena detail lengkapnya dan punya latihan rumah fikih. Nah, itu dia. Saya juga minta doanya untuk kelancaran persalinan istri saya yang keberapa. Dan anak saya sehat dan selamat. Nanti di akhir majelis
Kita mohon kepada Abah supaya kita semua bisa mengaminkan. Kawan-kawan kita yang jauh jodohnya supaya didekatkan. Yang anaknya mau lahir supaya dimudahkan kelahiran. Supaya anaknya yang sudah lahir menjadi para penghafal Quran. Dijauhkan anak muda ini dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari ngelem. Ngelem ini yang luar biasa. Karena kalau narkoba bisa ditangkap polisi. Belum ada pasalnya. Carilah. Undang-undang KUHP tentang ngelem. Belum ada. Bagaimana kalau orang tua suka melarang anaknya ikut pengajian? Ini namanya orang tua Fir'aun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para orang tua, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Mestinya engkau yang menjaga mereka, Pak. Kenapa kau larang anakmu pengajian? Kau enggak usah pakai jilbab panjang, mama malu ngelihat engkau pakai jilbab panjang, nanti kau enggak laku. Pergi sana pacaran, pergi sana pacaran. Berdosa mah, biar mama yang nanggung. Ini istri Abu Lahab. Tapi kalian yang sudah ngaji, anak-anakku, adik-adikku, jangan mentang-mentang sudah ngaji lalu kalian kurang ajar. Jangan pulang ke rumah, papa sini, mama sini, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalian pakai orang lain, tapi pesannya dari kalian. Siapa? Tokoh masyarakat yang di atas, mbahnya, kakeknya, bapaknya minta tolong supaya beri nasihat ke dia. Insyaallah. Tapi jangan lupa doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Dengan kau doakan, mudah-mudahan lunak lembut hatinya insyaallah. Bagaimana pandangan Islam mengenai zikir keras-keras? Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba datang angin bertiup kencang, terbuka piring. Nampak mie goreng. La ilaha illallah. Apa hukumnya orang zikir keras-keras? Sudah jelas dalam Quran dikatakan, "Wazkur rabbaka fi nafsika." Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. La ilaha illallah. Sebut Tuhan dalam dirimu. Gimana? Ini kau kuat-kuat. Subhanallah, subhanallah. Ini ayatnya, berani melawan ayat. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dibantah oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. 3 bantahan. Pertama, ayat itu ada ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, semoga turun rahmat. Walqur rabbaka, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat ketika ada orang baca. Berikut ini mari kita dengarkan qari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. La, enggak boleh, Mas. Kan ada orang baca Quran. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. 2. Walqur rabbaka fi nafsika. Ayat ini turunnya di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Kalau zikir kuat-kuat, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Tapi kita di Cibinong baca zikir kuat-kuat, apa datang Abu Jahal mau tangkap? Mana berani dia datang? Kalau dia datang, ditangkap sama Pak Polisi, Pak TNI langsung. Mereka pistolnya pistol besi, kita ialah pistol air. Nah, jawaban yang ketiga. Walqur rabbaka, ka. Sebutlah Tuhanmu. Maksudnya di situ Muhammad sallallahu alaihi
Nabi Muhammad disuruh zikir sir dalam hati karena dia sudah selamat dari waswasah. Adapun kita yang masih bisik-bisik setan disuruh zikir kuat supaya setannya kabur. Makanya azan itu dicari yang suaranya paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini sekarang orang azan yang suara Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa enggak nih? Aku kalau serius aku kabur katanya. Tapi kalau cuman geladi enggak usah lah kata setan. Makanya zikir kuat-kuat. Kalau pindah rumah, zikir kuat. Mana tahu di situ ada hantu jembalang tanah, suster ngesot, Dracula. Kuat-kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lari dah dia semua. Begitu kerasukan setan. Itu bacanya kuat. Ada kerasukan setan dibaca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Coba kau baca kuat. Allahu lari dia langsung. Itu caranya zikir kuat-kuat. Nah, ini nanti kalau ada yang nanya, gimana zikir kuat? Sudah dijawab Ustadz Somad kemarin dengan 3 jawaban. Apa? Aku pun gak ingat. Rekamannya ada. Itulah gunanya punya paket 2 giga. Potong, share. Tapi dengar juga, mana tahu baterai lowbat kan bisa jelasin sendiri. Apa hukumnya bilang ulang-ulang bacaan Quran hafalan dalam posisi tiduran? Ya apa? Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi. Asal jangan di WC. Di WC nggak boleh sebut nama Allah, mengucapkan salam pun nggak boleh, menyambut salam pun nggak boleh. Jangan mentang-mentang sama-sama di pesantren ada santri sebelah. Assalamualaikum. Yang punya cincin tulisan Muhammad Rasulullah boleh dibawa masuk WC, karena Nabi cincinnya dia tinggal di luar baru dia masuk WC. Pas dia keluar cincinnya masih ada. Kita jangan. Kalau mau tidur, sering dengarkan murattal sampai tertidur. Enggak ada pertanyaan? Boleh. Wa idza quri'al Qur'an. Boleh. Makanya dalam HP-mu itu download Quran murattal. Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Suren, Syekh Mu'aikli, Syekh Bandar Balila, Syekh Masyari. Nah, ini bagus sekali. Masyari Afasi, bagus. Kenapa di Quran menggunakan kata kami, sedangkan Allah itu kan sendiri. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Gubernur. Berdirinya kami di sini, padahal dia sendiri berdiri. Apa maksudnya menggunakan kata kami di situ? Dalam ilmu balaghah namanya lit'azim, untuk mengagungkan dirinya. Maka kalau ada kalimat mengandung 2 interpretasi, yang satu mengatakan maknanya banyak, yang satu mengatakan maknanya agung, maka yang makna agung yang dipakai, karena makna banyak batal, karena makna banyak batal. Yang membatalkan makna banyak, ayatnya banyak. Pertama, qul huwallahu esa, tunggal tak berbilang. Maka setiap kata kami mengagungkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 kali Allah mengatakan kami. Kalian yang merasa tidak bisa jaga Quran, kalian yang merasa Quran bisa diselewengkan, kami maha agung dan besar menyelamatkan Quran. Maka dia ulang 5 kali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mohon penjelasan hukum penggunaan kata sayyidina dalam salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pernahkah Nabi Muhammad mengatakan dirinya sayyid? Pernah. Mana dalilnya?
Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini sayyid, pemimpin anak Adam. Seluruh manusia ini akulah pemimpinnya. Maka kita pun berkata, Allahumma sholli ala. Saya datang ke 3 majlis di Kairo. 3 majlis itu azannya pakai Sayyidina. Majlis Syekh Ali Jum'ah, majlis Syekh Tarikat Syaziliyah, majlis Syekh Mahmud Said Mamduh ahli hadis yang membantah Syekh Albani dalam 7 kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dha'if. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Azan pun pakai Sayyidina, karena menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menyebut Nabi dengan nama panggilan, nama-nama saja, tapi dengan penghormatan adab pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah protokol manggil saya. Berikut ini mari kita panggilkan Somad. Ada sopan santun, takrama. Berikut ini mari kita panggilkan Datuk Sri Ulama Setia Negara Al-Mukarram Haji Almarhum Abdul Somad. Mohon penjelasan hukum solusi cara mengatasi suatu hal buruk dalam diri saya, sedangkan saya melakukan lagi dan lagi. Buruknya apa? Mencuri, tobatlah. Nusolli sunnata taubat. Saya belum nikah Pak Ustaz. Ya nikah belum sanggup. Puasa sunat banyak-banyak. Insya Allah kalau kau banyak puasa, nafsunya ada, tenaga nggak ada. Bro, ada cewek tuh. Gua nggak ngelihat lagi. Aku udah mau mati aja. Pak Ustaz, apa betul jika dalam satu keluarga tidak boleh menikahkan kakak lalu adik dalam waktu 1 tahun dan harus menunggu 1 tahun sesudahnya? Kalau kakaknya nikah tahun 2019, maka adiknya harus nikah 2020. Itu kenapa? Supaya uang bapaknya nggak banyak keluar. Kalau kau yakini itu bisa mendatangkan mudarat atau menolak manfaat, maka rusak tauhidmu kepada Allah. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Di mana letak imanmu kepada Allah? Huwad darru, dia yang mendatangkan mudarat. Huwan nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luruskan akidah, jangan sampai rusak gara-gara itu. Di kampung saya ada peraturan imam sholat untuk nikah, sedangkan baca Fatihahnya pun tak sesuai tajwid makharij. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaili dalam bab syarat imam. Syarat yang ke-14. Ingat, kalau ngumpul kita ramai, siapa yang jadi imam? Wali kota, gubernur, presiden. Karena mereka tidak sanggup jadi imam, diangkatlah imam ratib, imam tetap Masjid Istiqlal, imam tetap Masjid Agung. Kalau tidak ada, aqra'uhum wa afqahuhum, yang paling banyak hafalannya dan paling paham Quran. Sampai yang ke-14 yang terakhir yang sudah nikah. Nah, jadi diutamakan. Jadi kalau bulan Ramadan, biasanya anak-anak santri dari tahfiz jadi imam di masjid. Banyak makmum yang komplain, "Tuh udah nikah apa belum tuh? Sudah nikah apa belum?" Pak, nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah, tapi di kepalanya 30 juz. Bapak udah nikah bolak-balik, juz 30 pun nggak apa. Jangan sakit hati. Orang yang tersinggung sakit hati cepat mati. Saya mau tanya, ketika sholat Jumat ada apa tidak qobliyah? Sedangkan saya pernah lihat ceramah ustadz lain ada hanya sholat mutlak saja. Play Store. Setelah buka Play Store, tulis 37 masalah populer. Setelah itu enter. Nanti ketemu dalil-dalil qobliyah Jumat. Penulisnya Abdul Somad.